Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiko Pramudia dari kelompok 3 dengan NIM 181080240 akan mempresentasikan tentang membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, nah di sini ada tiga pengertian pengertian nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk nilai sendiri ini yaitu hubungan antara manfaat yang dirasakan oleh konsumen dengan biaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Contoh simpelnya kita mau beli gadget atau HP untuk kebutuhan sosial media, untuk sosmed. Nah, tentu kan harganya itu kan bervariasi. Ada yang murah, ada yang mahal. Oke, kita pilih dengan range harga 2 jutaan. Di situ juga berbagai macam merek tentunya dari brand-brand dan tipe-tipenya juga berbeda-beda. Kita ambil contoh Oppo aja deh, yang mungkin para pengguna wanita ya. Nah, Oppo ini ada harga yang 2 juta dan 3 juta. Kita pilih yang harga 2 juta. Nah, di harga 2 juta ini manfaat yang kita dapatkan itu setimpal nggak sih gitu. Jadi tujuan kita kan tadi untuk sosial media. Nah, dengan harga 2 juta ini bermanfaatnya, nah manfaatnya itu dapat nggak sih gitu. Nah, kalau misalkan dapat itu pengertian dari nilai. Lalu kepuasan. Kepuasan ini adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Kayak tadi nih, lanjut contoh yang tadi. Kita udah beli HP tersebut untuk kebutuhan sosial media. Nah, tetapi kan tadi harganya 2 juta nih. Pas kita gunakan untuk Instagram atau apa, kameranya burik gitu. Burem apa nggak jelas kayak gitu. Nah, itu kan tadi Oppo misalnya. Lalu kita bandingkan lagi nih yang untuk Vivo misalnya, merek Vivo. Ternyata merek Vivo ini kameranya lebih bagus daripada Oppo gitu. Nah, tentu di situ kita yang udah beli brand Oppo, merek Oppo, HP Oppo, ngebandingin dengan HP teman kita yang merek Vivo, kecewa dong tentunya. Nah, di situ adalah jadi rasa kepuasan itu tidak puas gitu. Kita membeli HP tersebut tadi itu nggak puas karena hasilnya itu mengecewakan. Nah, terus ada loyalitas pelanggan. Berbeda kalau misalkan kalian sudah loyal nih sama suatu brand atau merek kayak gitu. Misalkan kalian penggila Oppo fanboy kan. Walaupun misalkan kameranya jelek atau gimana lah, lambat, lola, cepat panas dan lain-lain. Tapi kalian tetap setia gitu karena udah fanboynya Oppo, jadi tidak ada masalah. Karena loyalitas pelanggan itu adalah kelekatan pelanggan pada suatu merek, produk, toko pabrikan atau entitas lain. Jadi walaupun ada kekurangan-kekurangan ya nggak masalah. Contoh lain kita sebagai anak kos itu penggila mie ya, mie goreng atau apa, mendingan mie Indomie atau mie sedap gitu. Kalau misalkan kita udah seneng cinta banget sama Indomie, mau mie sedap rasa apapun yang katanya lebih murah mau apa ya kita tetap milih Indomie bagaimanapun caranya gitu. Walaupun berbeda range harganya lebih mahal Indomie, kita tetap pilih Indomie karena tingkat loyalitasnya itu udah tinggi kepada suatu brand atau merek kayak gitu, produk. Ya, lanjut itu tentang pentingnya pelanggan. Jadi pelanggan itu pentingnya apa sih buat usaha gitu? Sebenarnya pelanggan itu sangat penting, yaitu pertama itu menciptakan pelanggan itu adalah loyal. Yang loyal itu adalah tujuan dari setiap bisnis. Wah, kalau kita berbisnis tanpa adanya pelanggan, bisnis itu nggak bakal jalan tentunya.
Nah, terus ada pemasaran yang berhasil adalah pemasaran yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Maksudnya memuaskan pelanggan ini seperti apa sih? Contoh yang gampang itu usaha makanan. Cara menarik perhatian atau mempertahankan pelanggan itu kan dengan cita rasa ketika kita berbisnis suatu makanan. Kalau misalkan rasanya udah enak, pelanggan suka, pelanggan itu nggak bakal pindah dari ke tempat yang lain gitu. Jadi tetap stay di tempat usaha yang enak itu, makanan tersebut. Terus ada suatu bisnis akan berjalan lancar dengan baik jika berhasil mendapatkan atau mempertahankan dan menumbuhkan kepuasan pelanggan. Ya itu tadi, makin kita memberikan kepuasan, pelanggan puas berbelanja kepada usaha kita, pelanggan itu akan stay di tempat kita usaha. Selanjutnya ada grafik. Nah, ada dua grafik ini, grafik yang tradisional organization dengan yang modernnya. Nah, kalau yang kan tadi kita sebutkan bahwa pelanggan itu adalah kunci untuk sebuah bisnis. Maksudnya dengan kata lain itu pelanggan itu kunci untuk meraih laba. Tanpa ada pelanggan, bisnis itu nggak bakal lancar. Jadi ada strukturnya. Struktur yang pertama itu yang tradisional dulu. Jadi kalau yang tradisional itu presiden direkturnya itu atau top manajemennya itu berada di puncak. Terus menyusul dengan middle management berada di tengah, dan bawahnya lagi ada frontline people. Frontline people ini maksudnya itu kayak karyawan ya, karyawan yang berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan customer. Jadi kalau yang tradisional ini dia tipenya itu kalau semakin bawah posisinya itu semakin ada di depan. Jadi customer ini berada di depan. Nah, berbeda dengan yang modern. Kalau modern ini dia segitiga kebalik. Jadi yang atas itu yang berada di depan. Jadi yang pertama itu customer dulu yang berada di garis depan, selanjutnya karyawan yang bertemu melayani dan memuaskan nasabah. Di bawah mereka itu ada manajemen media atau ya tadi itu middle management yang bertugas menyongkong karyawan yang berada di garis depan untuk melayani nasabah atau customer dengan baik. Dan paling dasar itu adalah manajemen puncaknya. Lalu apa nih fungsinya yang customer yang di pinggir ini, pinggir segitiga kebalik? Jadi kalau yang organisasi modern itu tipenya jenisnya organisasi yang tanpa batas, yang menjaring bersama dan berkolaborasi. Maksudnya itu gimana sih? Jadi yang menerapkan sistem modern ini dia bisa bekerja sama dengan para customernya. Jadi kalau yang tradisional itu dia sangat kaku sebenarnya karena terlalu terstruktur atau hierarkis. Jadi apa yang diperintahkan oleh atasan ya udah harus itu aja. Nah itu yang tradisional organisasi chart. Sedangkan kalau yang modern itu dia berbeda dengan yang tradisional. Kalau yang modern itu dia lebih fleksibel istilahnya. Jadi bisa menjejaring koneksi antara perusahaan mungkin atau dengan customernya. Ya, seperti itu. Nah keuntungannya itu kalau yang modern lebih, yang pertama tadi lebih fleksibel, terus menjalin hubungannya itu lebih luas lah istilahnya, mencakup ke berbagai wilayah, maksudnya apa, ke berbagai jenis usaha atau yang lain gitu. Kerjasamanya itu lebih lebih enak, lebih leluasa. Di sini ada nilai pelanggan. Jadi nilai pelanggan itu persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam satu produk atau jasa dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Gitu pengertiannya. Lanjut ke slide 6.
Sini ada pengertian customer perceived value dan customer delivered value. Pertama itu customer perceived value, di mana adalah selisih antara evaluasi prospek konsumen dari semua manfaat dan semua biaya dari penawaran dan alternatif yang diterima. Di sini ada grafik nilai persepsi pelanggan atau customer perceived value, di mana yang warna merah itu total manfaat pelanggan. Nah, total manfaat pelanggan ini nilai moneter kumpulan manfaat yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran produk atau jasa. Jadi di dalamnya itu ada manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis. Manfaat ekonominya dengan kata lain dengan harga yang terjangkau, fungsional itu kegunaannya bisa bermacam-macam, dan psikologis itu membuat si pembelinya atau konsumennya itu merasa puas atau senang. Kalau yang untuk warna hijau itu ada total biaya pelanggan, di mana total biaya pelanggan ini kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam bentuk untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar atau moneter, waktu, energi, dan psikologis. Selanjutnya ada gambar tentang struktur customer perceived value, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah total customer benefit dan total customer cost. Nah, total customer benefit ini adalah total nilai yang pelanggan habiskan pada produk dan jasa. Di bawahnya itu ada produk benefit, di mana produk benefit ini itu nilai dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada pelanggan. Dan ada service benefit, yaitu nilai jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Dan ada personal benefit, yaitu nilai yang setiap anggota perusahaan berikan ke produk dan layanan yang ditawarkan. Sedangkan untuk image benefit adalah nilai atau citra yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan sejalan dengan peningkatan kualitas produk. Yang kedua itu ada total customer cost. Total customer cost ini total biaya yang dapat pelanggan perkirakan saat mencari atau menggunakan dan membuang produk dan jasa. Bahwa itu ada monetary cost, yaitu biaya yang dapat diperkirakan oleh pelanggan untuk membayar produk atau jasa. Terus ada time cost. Time cost ini kayak waktu yang digunakan oleh pelanggan dalam mencari, memperoleh, atau membuang produk dan jasa. Energy cost ini kayak semacam energi gitu, energi yang kita keluarkan, yang dikeluarkan pelanggan dalam mencari, memperoleh, menggunakan, dan membuang produk dan jasa. Sedangkan psychological cost ini adalah motivasi dan investasi lain yang pelanggan keluarkan dalam mencari, memperoleh, menggunakan, dan membuang produk dan jasa. Selanjutnya ada mengamati kepuasan pelanggan, lalu ada kualitas produk dan jasa. Kita kan tadi di awal sudah membahas tentang kepuasan itu apa sih gitu. Bagaimana cara mengetahui atau mengamati kepuasan pelanggan, suatu pelanggan? Di sini ada tiga teknik. Yang pertama teknik pengukuran. Teknik pengukuran ini ada sejumlah metode yang untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kita ambil salah satunya, yaitu survei berkala. Karena survei berkala ini dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian atau mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Gitu. Lalu ada pengaruh kepuasan pelanggan, di mana perusahaan ini harus mendengarkan atau memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya. Karena di era globalisasi saat ini, apalagi menggunakan internet itu udah menyediakan sarana bagi konsumennya untuk menyebarkan berita buruk
atau baik dengan cepat ke seluruh dunia. Jadi kalau kita nggak memperhatikan kepuasan pelanggan tersebut, takutnya dikhawatirkannya ada berita hoax atau yang menyimpang tentang perusahaan kita gitu, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada pelanggan. Lalu ada keluhan pelanggan, di mana keluhan pelanggan ini harus didengar oleh perusahaan. Maksudnya seperti apa? Jadi apa yang dikeluhkan atau apa yang disarankan dari pelanggan kepada perusahaan itu kita harus mendengarkan. Jangan sampai kita membiarkan saja satu pelanggan ini gitu kan yang mengeluh, masih banyak pelanggan yang lain. Jangan seperti itu. Dari satu pelanggan tadi yang mengeluh, itu kemungkinan besar bisa menjadi beberapa pelanggan yang mengeluh. Maksudnya kayak kita nih mengeluh tentang rasanya atau kayak gini-gini. Nah, satu pelanggan kan yang mengeluh tadi, cuma satu. Nah, terus pelanggan yang satu ini bilang ke pelanggan-pelanggan yang lain tentang keluhan atau kekurangan suatu produk tersebut. Sehingga pelanggan yang tadinya tidak mengeluh dapat mengeluh juga atau mempercayai keluhan pelanggan yang pertama tersebut, sehingga dapat memperburuk atau dapat berkurangnya pelanggan kita. Nah, karena dari kritikan tadi kita dapat meningkatkan suatu kualitas produk atau jasa gitu, dengan membenahi atau mengupgrade produk tersebut dari beberapa kesalahan atau kritikan pelanggan tadi. Selanjutnya ada kualitas produk dan jasa. Jadi pengaruh kualitas itu ada 3 hal yang terkait erat. Jadi semakin tinggi kualitas itu semakin tinggi juga tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Jadi kualitas itu sangat penting untuk memperoleh kepuasan para pelanggan. Dan ada kualitas total. Kualitas total ini maksudnya yaitu peran pemasar dalam membantu perusahaan mereka mendefinisikan dan mengantarkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi kepada pelanggan sasaran. Kayak misalkan brand yang yang mewah seperti Gucci atau yang lain-lain gitu. Dia memperhatikan kualitas atau barang yang berkualitas tinggi kepada pelanggan yang disasarkan. Maksudnya pasarannya itu bukan yang menengah gitu, tapi pasaran barang Gucci ini untuk pasaran yang atas, pelanggan-pelanggan atas kayak gitu. Lantas bagaimana membangun loyalitas? Menurut Kotler menyatakan bahwa pelanggan dikatakan loyal apabila mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk menggunakan atau membeli lagi secara rutin suatu produk dan ada niat untuk memakai produk tersebut di masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana sih cara membangun loyalitas itu? Yang pertama itu berinteraksi dengan pelanggan. Jadi mungkin beberapa perusahaan menciptakan mekanisme seperti ini. Berkelanjutan yang membangun manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik pelanggan dari lini depan. Kayak misalkan kita ambil contoh, mungkin saya sebagai kepalanya gitu, kepala sebuah perusahaan atau kepala restoran. Terus ada yang mengeluh atau gimana gitu pelanggannya tentang makanan di suatu restoran tersebut. Nah, si kepalanya ini ikut juga terjun, nggak hanya pelayannya saja yang memberikan itu, tapi
berinteraksi antara atasan atau pimpinan perusahaan dengan para customer seperti itu, agar terciptanya sebuah loyalitas. Terus ada yang kedua itu ada mengembangkan program loyalitas. Jadi ada 2 program loyalitas pelanggan. Yang pertama itu program frekuensi dan program pemasaran klub. Kalau program frekuensi ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar. Contohnya kayak Shopee atau apa yang sering, kan suka ada tuh cashback atau gratis ongkir atau mungkin dapat kayak apa, kartu promo kayak gitu. Ya, belanja sekian juta cashback sekian. Nah, itu salah satu dari mengembangkan program loyalitas. Lalu ada yang tadi program pemasaran klub. Nah, program pemasaran klub ini dapat membantu membangun loyalitas jangka panjang dengan pelanggan yang tinggi, menciptakan peluang lintas penjualan dalam proses. Sebagai contoh, sekarang itu sebagian besar rantai supermarket menawarkan kartu klub harga yang memberikan diskon barang-barang tertentu, kayak seperti member. Nah, yang ketiga itu mempersonalisasikan pemasaran. Personil perusahaan itu dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Ya, jadi intinya itu kayak perusahaan yang cerdas itu dapat merubah pelanggan menjadi klien, yang artinya itu kayak pelanggan ini dilayani sebagai bagian dari masa atau bagian dari segmen yang lebih besar. Nah, klien dilayani itu berdasarkan basis perorangan dan secara profesional khusus untuk mereka. Seperti kayak perusahaan e-commerce yang berusaha menarik dan mempertahankan pelanggan menemukan bahwa personalisasi lebih dari sekedar menciptakan informasi yang khusus. Lalu ada menciptakan ikatan institusional. Nah, perusahaan ini dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan untuk mengelola pesanan. Jadi kayak GoFood kayak gitu kan, itu kan sudah membantu dengan hubungan komputer. Jadi kita pesan aja di rumah langsung, mempermudah ya kan. Intinya itu mempermudah memperoleh atau membeli suatu produk yang kita tawarkan. Nah, terus ada memenangkan kembali. Maksudnya ini bukan kita kalah terus menang, harus balas dendam, bukan. Maksudnya itu memenangkan kembali kayak pelanggan yang tadinya loyal kepada kita lalu satu saat bosan, nah kita harus bisa memenangkan kembali pelanggan tersebut. Tantangannya sih mengaktifkan kembali pelanggan ini yang tidak puas melalui strategi kemenangan kembali gitu. Jadi seringkali lebih mudah untuk menarik kembali mantan pelanggan daripada menemukan pelanggan baru, bukan mantan pacar ya. Jadi yang mudahnya ini daripada mencari pelanggan baru, mending tarik kembali tuh yang udah pernah mantan pelanggan gitu. Nah, itu. Jadi tapi kuncinya itu adalah menganalisis penyebab keberhasilan pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang. Maksudnya kenapa alasan dia keluar, kenapa alasan dia benci gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita survei, kita analisis faktornya kenapa, lalu kita berikan rumusan atau kesimpulan. Jadi seperti ini kayak gitu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desrian. Silakan Desrian. Kemudian ada kualitas produk dan jasa. Yang pertama ada dimensi kualitas produk. Dimensi kualitas produk terdapat beberapa dimensi penting. Kualitas produk terdiri atas 8 dimensi, antara lain: yang pertama ada kinerja atau performance. Kinerja yang dimaksud adalah efisiensi pencapaian tujuan utama sebuah produk atau mutu kerja yang berkaitan dengan aspek fungsional sebuah barang
dan merupakan karakteristik utama bagi pelanggan dalam membeli barang tersebut. Contohnya, kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut. Yang kedua, ada fitur. Fitur yang dimaksud adalah atribut produk yang melengkapi kinerja dasar sebuah produk. Gunanya untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan produk dan pengembangannya. Fitur merupakan karakteristik pelengkap dan untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada reliabilitas atau reliability. Reliabilitas yang dimaksud adalah kemampuan sebuah produk untuk tetap berfungsi secara konsisten selama usia desain. Reliabilitas juga berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Kemudian ada kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance of specification. Kesesuaian dengan spesifikasi yang dimaksud adalah sejauh mana karakteristik desain dan operasi sebuah produk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian dengan spesifikasi ini dapat merefleksikan ketepatan antara karakteristik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, suatu produk dituntut untuk tidak adanya kecacatan dalam produk. Selanjutnya ada daya tahan atau durability. Daya tahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan tingkat kemampuan sebuah produk mentolerir tekanan, stres, atau trauma tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Daya tahan juga bisa diartikan sebagai suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Kemudian ada serviceability. Serviceability yang dimaksud adalah karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Selanjutnya ada estetika. Estetika yang dimaksud yaitu daya tarik dari produk tersebut. Estetika adalah karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika, seperti bagaimana penampilan produk dilihat dari tampak, rasa, dan bentuk dari produk tersebut. Kemudian ada persepsi kualitas. Persepsi kualitas yang dimaksud adalah citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Persepsi kualitas ini bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Yang kedua, ada dimensi kualitas jasa. Kualitas jasa terdiri atas 5 dimensi antara lain, yaitu reliabilitas atau reliability. Reliabilitas adalah berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dalam arti luas, keandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janji-janjinya tentang penyediaan, penyelesaian masalah, dan harga. Selanjutnya ada daya tanggap atau responsiveness. Daya tanggap adalah berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan. Kemudian ada empati. Empati berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya
dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Inti dari dimensi empati adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu spesial dan kebutuhan mereka dapat dipahami. Selanjutnya ada jaminan. Jaminan adalah berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pelanggan. Dimensi ini mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, di mana pelanggan akan merasa aman dan terjamin. Yang terakhir ada bukti fisik. Bukti fisik adalah berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan atau perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi perusahaan. Dimensi ini menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan impresi yang positif terhadap kualitas layanan yang diberikan, tetapi tidak membebankan harapan pelanggan yang terlalu tinggi. Biasanya, hal ini meliputi lingkungan fisik seperti eksterior dan interior bangunan, penampilan personil yang rapi, dan menarik saat memberikan jasa tersebut. Lanjut ke Lutfia tentang kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank. Kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank. Definisi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Menurut Kotler, kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. Poin utamanya adalah pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang penjual kepada pembeli atau konsumennya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku tersebut bertujuan tercapainya kepuasan pelanggan itu sendiri. Sebuah pelayanan dapat dilakukan pada saat konsumen memilih produk maupun setelah selesai melakukan transaksi pembelian produk. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi perusahaan karena akan menjadi pelanggan yang royal dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dimensi kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut para suaraman, yaitu 1. Reliability atau kehandalan, 2. Responsiveness atau ketanggapan, 3. Assurance atau jaminan, 4. Empati, 5. Tangibility atau bukti fisik. Untuk reliability yaitu kemampuan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang kedua yaitu responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kemauan atau respon untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang ketiga yaitu assurance atau jaminan, yaitu kepastian pengetahuan, kemampuan, dan kesopan santunan para pegawai dari suatu perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Untuk yang keempat yaitu empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Perusahaan harus mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat. Yang terakhir yaitu tangibility atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.
yang dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu cara mengukur kualitas pelayanan. Terdapat 3 cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu 1. Mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan feedback dari pelanggan, diantaranya seperti mengadakan survei kepada pelanggan dan follow up kepada pelanggan setelah memberikan pelayanan. Cara ini dapat dilakukan melalui email. Cara lainnya yaitu uji coba produk kepada pelanggan, aktif di sosial media, memberikan diskon atau benefit lain kepada pelanggan atas penghargaan masukan yang telah diberikan, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan usaha seperti melalui website, Google, Analytics, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi perusahaan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi diantaranya adalah melalui survei dengan cara berfokus pada hal-hal yang paling penting untuk diketahui. Survei dapat dilakukan untuk mengetahui rasa empati atau kepedulian kepada pelanggan, mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan terkait kehandalan dan cepat tanggap, serta mengetahui pelayanan dan kualitas produk berdasarkan pengalaman konsumen secara langsung, seperti fungsi produk, tingkat kebersihan, penampilan karyawan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu memperbaiki layanan perusahaan. Memperbaiki kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara memberikan standar pelayanan perusahaan yang jelas kepada karyawan, melatih karyawan agar menjadi orang yang bertanggung jawab, cepat tanggap, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jika memungkinkan, dapat dengan memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi. Selain itu, memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam menyampaikan masukannya adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Namun, akan lebih baik apabila semua usaha perbaikan kualitas pelayanan perusahaan ini agar dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kepuasan karyawan bank. Terdapat 6 faktor penentu kepuasan karyawan. 1 yaitu tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka, membuka kesempatan pada mereka untuk belajar dan menerima tanggung jawab, sehingga memandang tugasnya sebagai pekerjaan yang menarik. Adanya kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu gaji. Gaji merupakan remunerasi finansial yang diterima oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam organisasi. Karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat keterampilan, serta pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. Melalui promosi, perusahaan akan mendapatkan kestabilan moral karyawan karena promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Selain itu, promosi juga memberikan peluang untuk mengembangkan pribadi karyawan, menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar, dan meningkatnya status sosial. Promosi yang dilakukan dengan cara yang adil akan memberikan kepuasan pada karyawan. Selanjutnya yang keempat yaitu supervisi. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang selaras dan mendorong karyawan untuk mencapai sasaran dengan maksimal. Karena itu, aktivitas karyawan sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan di tempat kerja. Pengarahan, perhatian, dan motivasi dari pimpinan diharapkan dapat mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kelima yaitu rekan kerja. Teamwork yang baik, saling memberikan dukungan, bantuan, atau saran akan membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Hubungan baik dengan rekan kerja akan sangat berarti jika pekerjaan tersebut membutuhkan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu yang terakhir,
Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Dan yang terakhir, Utari. Ambil alih, Utari. Itu tadi materi dari kelompok 3, lanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk ini kita membuka 4 orang penanya. Yang ingin bertanya dipersilahkan.